Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Andi Setiawan. Hari ini kita akan belajar matematika dengan Pak Andi. Materi yang akan kita pelajari adalah bilangan bulat dan pecahan. Oke, pasti kalian sudah pernah mendengar bilangan bulat. Nah, di sini kita akan belajar bilangan bulat dari sebuah garis bilangan. Sebelum perhatikan garis bilangan berikut. Nah, pada garis bilangan ini ada bilangan negatif dan juga 0 dan bilangan positif. Nah, gabungan antara bilangan negatif, 0, dan positif itulah yang dinamakan bilangan bulat. Oke, Pak Andi ulangi lagi. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Di dalam bilangan bulat terdapat juga bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga itu dinamakan bilangan asli. Lalu ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan positif yang dimulai dari angka 0. Jadi kalau angka 1 sampai seterusnya itu bilangan asli. Kalau ada nolnya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu dinamakan bilangan cacah. Jadi kalau bulat itu negatif, 0 dan positif digabung. Kalau asli dimulai dari angka 1, kalau cacah itu dimulai dari angka 0. Oke, untuk memperjelas lagi, kita belajar dari diagram berikut. Nah, di sini ada diagram Venn namanya. Ada bilangan asli, itu di dalam bilangan cacah. Bilangan cacah dan bilangan asli dan bilangan negatif itu di dalam bilangan bulat. Oke, cukup untuk bilangan bulatnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dikirim lewat WA. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan. Tadi pengantarnya sudah. Pada garis bilangan bulat, berlaku semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Oke, mari kita berarti untuk membandingkan bilangan bulat. 2 dan 3. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 3 atau lebih dari 3. Jelas, 2 itu kurang dari 3. Berikutnya, negatif 2. Kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, kita lihat. Negatif 2 di sebelah kiri, 0 di sebelah kanan. Jelas jawabannya negatif 2 kurang dari 0. Negatif 1 dan negatif 2. Negatif 1 kurang dari negatif 2 atau lebih dari negatif 2. Oke, coba dipikir dulu. Yes, jawabannya negatif 1 lebih dari negatif 2. Karena negatif 1 di sebelah kanan dari negatif 2. Berikutnya, negatif 3 lebih dari negatif 2 lebih dari negatif 3 atau kurang dari negatif 3. Jawabannya negatif 2 lebih dari negatif 3. Jadi kesimpulannya, bilangan yang kanan itu selalu lebih besar daripada bilangan yang kiri. Oke, lanjut ya. Sekarang kita berlatih untuk mengurutkan bilangan bulat. Di sini ada negatif 2, 3, 6, 7, negatif 8. Kalau kita mengurutkan dari yang terbesar, maka urutannya menjadi 7, 6, 3, negatif 2, negatif 8. Bisa ya? Ini besar, besar, mengecil, mengecil. Contoh lagi, ada 23, 35, negatif 45, negatif 54, negatif 60. Bagaimana urutannya? 1, 2, 3. Nah, ini urutannya. 35, 23, negatif 45, negatif 54, negatif 60. Nah, cukup untuk bilangan bulat, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, pecahan juga kita akan menggunakan garis bilangan juga. Nomor 1 ini garis bilangan bulat. Nomor 2 dan 3 garis bilangan pecahan. Nah, 0 per 2, 0 per 3 itu sama-sama 0. Jadi garis putus-putus ini melambangkan kalau nilai dari angka tersebut adalah sama. 1,
2/2 juga sama. 3/3 juga sama. Antara 0 dan 1, 0 dan 1, kalau dibagi 2 ini berarti dibagi 2 garisnya, berarti ada 1/2. Kalau garisnya dibagi 3, antara 0 dan 1 ini dibagi 3, 1, 2, 3. Maka ada pecahan 1/3 dan 2/3. Nah, ini 1 sama dengan 2/2 juga sama, 3/3 juga sama. Cara membandingkan pecahan juga sama. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar, semakin ke kiri juga semakin kecil. Contoh, kita akan membandingkan 1/2 dibanding 1/3. Kita lihat, nah, tentu saja 1/2 kurang dari 1/3 kurang dari 1/2. Lanjut, mengurutkan bilangan dari yang terbesar pada pecahan ya. Nah, ada 1/3, 1/6, 1/5, 1/2, dan 1/4. Nah, urutannya 1/2 pasti lebih besar daripada 1/3 dan seterusnya. Oke, berikut juga contoh ini. Itu 2 contoh. Nah, untuk soal latihannya pada video kali ini, silahkan tulis jawabannya di buku tulis. Jangan di lembaran. Pengumpulan hanya melalui file foto, jadi bukunya tidak usah dikumpulkan di sekolah. Cukup di foto saja hasil kerjaan kalian, dikirim ke WA-nya Pak Andi. Batas waktu pengumpulan 1 minggu setelah tugas diterima. Berikut soal latihannya. Bisa di stop dulu untuk menulis soalnya. Cukup sekian dari Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.